Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kepala SD Mampang 2 Ibu Heni Herawati, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wahyu Retno Wulandari. Yang saya hormati selaku PP di sini ada Bapak Konfurkon. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Istiqomah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti perjalanan calon guru penggerak di SD Mampang 2, yaitu Ibu Istiqomah. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk melengkapi acara ini agar berjalan lancar, mari sama-sama kita buka acara ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadinya wa kulinatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, meningkat acara selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kota Depok. Hadirin diharap berdiri. Udah dulu. Kita Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Fajar menyingsing menyapa suasana damai kota. Sang surya tersenyum ceria sambut warga nan bahagia. Pancasila dasar negara, generasi penuh asa. Setiap hari cara dharma menuju
berkorban demi sesama sisihkan lelah. Song-song masa depan demi Indonesia berjaya. Ya, terima kasih. Hadirin diharapkan duduk kembali. Baik, meningkat acara selanjutnya adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wahyu Retno Wulandari. Kepada Ibu Wahyu dipersilakan. Jauh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi pengembangan modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 9 Ibu Istiqomah ya. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya atas nama Kepala UPTD SDN Mampang 2, Ibu Heni Herawati, yang kebetulan hari ini ada kegiatan rapat di Depok 1, sehingga saya mewakili Ibu untuk memberikan sedikit sambutan dalam kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif ini. Ya, saya juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya dan meluangkan tenaganya, ya pokoknya waktu dan tenaga untuk melancarkan acara kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif ini yang dilaksanakan oleh Bu Isti ya sebagai calon guru penggerak. Nanti di dalam budaya positif ini Bu Isti pasti akan memberikan banyak sekali materi dan pengetahuan kepada kita seperti hukuman, restitusi, dan konsekuensi ya. Kita tahu jika sekarang itu hukuman sudah tidak diperbolehkan lagi di sekolah. Jadi kita menggantinya dengan konsekuensi dan restitusi itu. Itu saja mungkin ya Bu Isti. Mudah-mudahan acara pengimbasan budaya positif ini dapat berjalan dengan lancar. Teman-teman semua juga dapat ilmu yang baru dan Bu Isti segera menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini, diberi kemudahan, diberi kelancaran. Amin. Dan teman-teman yang lain juga akan menyusul menjadi calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan lagi kepada Bu Yuli sebagai pengacara, sebagai pembawa acara, maaf, sebagai pembawa acara. Ya, mohon maaf jika dalam saya bertutur kata banyak kata yang terlewat, tidak tersusun rapi, dan banyak sekali kekurangan karena saya di sini belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahan dan sambutannya dari Ibu Wulan. Mudah-mudahan tadi apa yang beliau sampaikan kita semua paham ya dan memaham dan mengerti.
Untuk acara selanjutnya, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan bersama diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah tentang budaya positif. Kepada Ibu Istiqomah dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru. Di sini saya bukan merasa paling hebat ya. Saya di sini cuma mau berbagi aja sebenarnya sama Bapak dan Ibu guru apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti PPG Angkatan 9 selama ini. Saya di sini akan diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau Bapak dan Ibu guru mendengar kata-kata budaya positif, apa sih yang pertama kali terbesit di pikiran Bapak dan Ibu guru? Budaya positif. Pembiasaan hal baik. Iya. Yang baik-baik. Pembiasaan hal baik. Ya, pembiasaan yang baik-baik ya. Di sini ada budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama ada kodrat alam dan kedua ada kodrat zaman. Di sini ada, coba sekarang Bapak dan Ibu mengepalkan tangan. Kita bayangkan di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang berharga. Entah itu duit, emas, apapun yang berharga. Ketika tangan Bapak dan Ibu akan dibuka oleh temannya, apa yang akan dilakukan? Kepal sekeras-kerasnya. Ngepal sekuat mungkin. Kepal sekuat mungkin. Menguat sekuat mungkin. Gimana caranya biar nggak bisa kebuka sama orang lain? Betul kan? Kita yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Tadi kan Bapak Ibu ada yang menjawab di kepal tangannya erat-erat ya. Ada yang bilang, saya mah lepasin aja. Nah berarti sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu saat itu ya. Selanjutnya ada
Perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesadaran. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau teori kontrol yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada menang kalah kalau di teori kontrol. Kemudian, apa makna disiplin? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Apa itu disiplin? Kita sering dengar sekali, anak-anak disiplin ya, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam hal apapun. Nah, sekarang makna disiplin itu apa sih? Teratur. Tertib, teratur, peraturan. Taat. Ada lagi, disiplin itu apa sih? Taat terhadap peraturan. Taat terhadap peraturan. Ternyata setelah saya mengikuti CGP, ternyata disiplin itu beda banget sama yang kita ketahui selama ini. Ternyata disiplin itu datangnya dari diri sendiri. Kan tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Misalnya gini, di sekolah disiplin buang sampah di tempatnya. Karena mungkin mereka anak-anak takut sama kita gurunya, jadi mereka kalau buang sampah di tempat sampah. Kalau anak belum punya disiplin dari dalam dirinya, di rumah atau dimanapun mereka pasti buang sampah sembarangan. Karena itu disiplin datangnya bukan dari diri sendiri. Itu masih dalam motivasi lain. Makna disiplin. Yang pertama, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain.
Selanjutnya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai sifat-sifat nilai manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Lihat, nomor 1 dan nomor 2 itu masih motivasi dari eksternal ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, anak tidak memakai misalnya kerudungan putih saat sekolah. Karena takut akan hukuman, jadi dia mau memakai kerudungan putih. Nah, itu masih dari motivasi eksternal, dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu masih dari motivasi eksternal. Contoh gini, ayo anak-anak siapa yang mau maju ke depan? Nanti kalau ada yang berani, Bu Guru kasih bintang atau Bu Guru kasih hadiah misalnya. Kan otomatis anak-anak maju ke depan ya. Nah, itu masih motivasi dari eksternal, dari luar, belum dari dalam dirinya. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini baru motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, cinta kasih dan atau diterima. Dan yang terakhir, bertahan hidup. Kita seringkali menyaksikan atau mengalami ada murid yang nakal. Jangan kita langsung, anak nakal, kemari coba. Nggak boleh. Pasti setiap tindakan itu mempunyai tujuan. Mungkin anak tersebut ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi atau berbenturan dengan yang lain. Jadi apabila kita menemui murid yang nakal, itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Di sini ada contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang mau menyumbangkan idenya atau pendapat ya? Ada? Nggak dikasih uang. Silakan. Mungkin
karena Agus tadi sering minta bekal paksa ke adik kelasnya ya, teman satu kelas. teman satu kelasnya, karena dia pertama nggak bawa uang jajan atau nggak dikasih uang jajan. Yang kedua emang karena mungkin sifatnya jahil, karena pengen ngeliat temennya cari perhatian gitu aja sih Bu. Oke, terima kasih Bu Firas. Dari yang tadi kebutuhan manusia kan ada 5. Kira-kira kalau misal Agus maksa minta makanan sama temennya, kira-kira Agus tuh butuh apa? Kasih sayang bisa. Bertahan hidup dengan makan bisa nggak? Iya, bertahan hidup. Bisa. Nah itu jadinya. Nah jadi kita harus menelusuri kenapa nih anak bisa tiba-tiba bisa jadi anak yang suka malak temannya. Ternyata ada sebab di balik itu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan untuk diterima atau cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Yang ketiga, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru seringkali menempatkan, coba dilihat. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Dari kelima ini, mana yang lebih baik menurut Bapak dan Ibu? Kita sebagai guru seharusnya ada di posisi yang apa? Posisi yang mana? Teman, pemantau, manajer. Kalau menurut saya pribadi sebagai teman, karena untuk anak SD ini dia lebih cenderung ada permasalahan itu lebih enak bercerita kepada temannya. Jadi sebagai guru, salah satu di antara 5 posisi kontrol guru itu, kalau menurut saya yang saya sering praktekkan mungkin lebih cenderung ke gimana kita bisa nyaman sama si anak itu secara berteman, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Asep. Ada lagi yang mau berpendapat? Menurut saya di sini kontrol guru itu sebagai manajer, karena dari di sini manajernya itu bahwa guru itu yang mengatur atau yang melindungi anak di sini yang sebagai pengganti peran orang tua di sekolah. Baik, terima kasih Ibu Sri. Dari 5 posisi kontrol guru, sebaiknya kita, sama saya juga masih berusaha menempatkan yang
setelah saya belajar itu yang lebih baik itu kita sebagai manajer. Kenapa manajer? Karena yang tadi kan yang pertama penghukum, itu udah pasti ya, penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Nah, di sini ada kalau penghukum Bu Firas itu bakpi apa? Ada isinya. Ya siapa? Baru ini. Ya udah. Saya tahu aku juga. Kayak di situ nggak jelas. Nah itu. Nah kita lanjut 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuatnya merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kurang fokus ya. Udah emang di sini ada guru berbuat. Kalau sebagai penghukum itu kalau sebagai penghukum itu guru, nah guru menghardik muridnya. Contohnya gini, patuhi aturan saya, atau awas ya. Nah itu sebaiknya kita hindari ya, kita sebagai penghukum. Kemudian membuatnya merasa bersalah. Contohnya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu sebaiknya kita hindari juga. Karena apa? Karena itu bakal membuat mental anak itu jadi ngedrop, jadi anak tidak berkembang. Sebaiknya kita hindari juga ya. Kemudian ada guru sebagai teman. Seperti ini contohnya. Ayo bantulah demi ibu atau demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah kalau seperti itu, nanti anak lama-lama akan ngelunjak sama kita. Selanjutnya ada guru sebagai pemantau. Contoh kalimat seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Contoh kalimat seperti ini. Apa yang kita yakini di kelas kita? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kalau di posisi kontrol sebagai manajer itu kita sebenarnya membuat anak yang mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Kita hanya memfasilitasinya. Contoh pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuatnya yang merasa bersalah.
Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu, itu sebagai teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu manajer. Oh, itu pemantau, maaf. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu manajer. Dan terakhir yang penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, kamu lagi. Nah, sebaiknya kita hindari yang terakhir ya. Budaya positif ini terdiri dari lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang pertama ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Jadi mereka punya tanggung jawab sendiri. Setelah baca buku, pasti dikembalikan lagi ke tempatnya. Kalau peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Keyakinan kelas ini kalimatnya positif ya. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan kalau keyakinan kelas, yaitu ada keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, atau kesabaran, kesehatan, keselamatan. Membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Ini jujur ya, ini juga hal baru buat saya, belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya guru mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Biasanya guru mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tahapan segitiga restitusi yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini kemarin saya melakukan segitiga restitusi kepada Anggun, di mana Anggun ini suka berkata kasar, suka ngata-ngatain nama orang tua. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ada refleksi. Yang pertama, perasaan saat ini setelah mendapatkan diseminasi saya pada hari ini itu apa perasaannya? Yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa? Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah, ini terutama untuk anak-anak murid kita ya. Saya sudah kirim Padletnya di grup. Ternyata sudah banyak Bapak dan Ibu yang sudah mengisi. Yang pertama, perasaan saya saat ini adalah, kata Pak Ival, bahagia dong. Boleh diceritakan mungkin, kenapa bahagia?
Enggak semua hal bahagia bisa diceritain, Chris. Senang. Dirasakan. Ini senang dari siapa tulis namanya? Saya. Oh, dia namanya ya. Bisa ceritain dia mungkin. Kenapa senang? Mungkin mau berbagi dengan kita. Ya senang aja kalau kita ibaratnya gini, ucapan senang doa, ya kan? Jadi berharap Transenden. senang juga. Siap. Kemudian ada Bu Nina. Sangat bahagia dong. Ada sangat dia berarti. Ada sangat ya, berarti lebih bahagia dari Pak Ipal. Tidak bisa diungkapkan. Bagus ya. Kata Bu Visa senang. Di bawahnya sangat senang itu siapa? Sangat senang. Oh, Bu Endang. Kasih nama Bu Endang. Susah ngasih namanya. Kata Bu Wahyu senang dan Belum, jadi Man. tahu budaya positif. Ada senang, senang lagi. Padlet itu yang tadi, link yang tadi. Pak Asep sedih. Kenapa Pak? Sedih karena teman saya lagi mau kayak tadi tuh ibaratnya itu kan bisa aja dari tadi gitu kan, tidak mengandalkan yang biasa megang. Capek. Apa Bu Mas ini apa rasanya? Gitu. Tulis Ada apa? beberapa banyak yang mau ikut CGP gitu kan. Bantu ya, Kalau udah ketik yang merah atas. Iya, kalau udah. Baik, terima kasih Pak Asep. Sama Ya betul, berkasih buat penyadaran orang-orang itu. Saya juga sebenarnya ada senang, ada sedih campur aduk ini. ya. Saya menggambarkan yang sedihnya aja, jangan senang. Mungkin ada teman-teman juga Lagi yang mungkin kedua, ada sini yang sedih, kedua. cuma nggak bisa mengungkapkan. Baik, terima kasih Pak Asep. Selanjutnya ada pura-pura bahagia selalu. Saya tahu siapa pura-pura bahagia selalu. Biasa. Bu Sri ya. Banyakan pura-pura. Kemudian ada Bu Mas Roni, senang. Kita lanjut ke yang kedua. Setelah mengikuti pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa yang pertama nggak ada namanya. Adanya teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Sekarang boleh cerita sedikit ya. Juga nggak apa-apa. Kira sepulas. Jadi kita yang saya hadapi biasanya itu karena kita guru lebih dominan ke murid, jadi guru mengontrol murid. Sebenarnya kalau muridnya juga menolak ya itu hak murid, kita jangan marah-marah sama muridnya. Jangan memaksa, kata Bu Nina. Ya udah. Ibu nggak perhatiin kamu. Kata Pak Ifal, arti dari disiplin itu sifatnya subjektif. Di bawahnya nggak ada namanya. Disiplin harus datang dari diri sendiri. Oh, Bu Lia. Kemudian ada dari Bu Nina. Berarti disiplin itu dari diri kita dulu, baru yang lain mengikuti. Dari Bu Visa, pembiasaan budaya positif harus dilakukan oleh semua pihak. Benar, itu nggak bisa cuma Iya, kita itu aja coba sendiri. Mas. Nah, Mas ada kan di bawah. Selanjutnya nggak ada namanya lagi. Sebelum menerapkan disiplin, sebaiknya dari diri sendiri harus disiplin. Kemudian disiplin itu harus dari diri sendiri, nggak ada namanya. Oh, dari Bu Wahyu. Dari Bu Wahyu, mengerti apa itu budaya positif, perbedaan hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Kemudian dari Bu Gina,
Perlu mengkonfirmasi kepada anak, jangan langsung memberikan judge. Dari Bu Visa, macam budaya positif. Dari Bu Masroni, budaya positif akan membentuk karakter siswa. Kita langsung ke pertanyaan ketiga. Target saya selanjutnya adalah, ini siapa yang pertama nggak ada namanya? Memperbaiki budaya baik di sekolah. Masya Allah, luar biasa. Saya setuju. Pak Ipal, insya Allah doain aja ya. Target saya selanjutnya insya Allah doain aja. Iya. Ini kemana ini doain apa ini? Nikah. Ya, oh semua doa yang baik ya. Nikah uang tadi memang. Alhamdulillah bahagia selalu. Siapa ya? Isinya Bu Sri. Bu Sri. Semoga menjadi lebih baik lagi. Itu harapan kita semua ya. Amin. Dari Bu Nina, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Masya Allah. Ini mah harus kudu wajib. Selanjutnya dari Bu Visa, menerapkan budaya atau kebiasaan baik di sekolah. Semoga bisa terlaksana. Amin. Dari Bu Wahyu, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dari Bu Gina, menerapkan ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dari Bu Firas, baru muncul. Tadi soal 1-2 enggak? Ada lebih pas memboleh. Itu sampingnya. Ada. Dari Bu Firas, menjadi manajer kelas yang lebih baik. Yes, mantul. Yes. Semoga. Dari Bu Masroni, saya akan melakukan budaya positif menjadi suatu kebutuhan siswa. Semoga apa yang kita targetkan selanjutnya, kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita tuliskan ya. Amin. Semoga. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk segala-galanya, untuk kemajuan diri saya pribadi khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk keren buat Bu Istiqomah. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Alhamdulillah telah selesai acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Ibu Istiqomah bisa menjadi penambah wawasan kita dan bisa kita terapkan ya. Dan mudah-mudahan nanti calon CGP lain bisa nih mencontoh atau bisa mengambil pelajaran dari diseminasi pada hari ini. Mungkin dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun. Mari sama-sama kita tutup dulu dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.